Artinya sudah tepat lah ya, bahwa Polri tetap di bawah Presiden, tetap independen, tidak di bawah kementerian. Karena negara ini tidak akan bisa berdiri tanpa polisi satu hari pun. Sehingga dari situlah sebenarnya kita dapat melihat bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Memang negara ini tidak baik-baik saja, TNI-nya berpolitik. BGN itu nggak ada di undang-undang, siapa pengganti. Saya baru baca kemarin itu TNI aktif, Maijen siapa mungkin namanya. Saya nggak terlalu perhatikan. Itu nggak ada dasar undang-undangnya. Ilegal itu. Kalau rekan adik-adik mahasiswa UGM mengatakan maling berkedok gizi, mungkin besok bisa jadi KMP ini, Koperasi Merah Putih ini bukan bukan menjadi sebuah solusi, malah menjadi masalah baru. Makanya negara ini gampang sebenarnya. Yang penting bisa ngejilat aja. Jadi pejabat. Tuh Natalius Pigai. Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu kita sama-sama jawab dan sangat spesifik. Siapa dalang? Oke, Samsul Jahidin, artisnya Mahkamah Konstitusi yang sekarang lagi rame, di mana lu menggugat menggugat Polri di bawah kementerian, gitu ya, ke Mahkamah Konstitusi. Lu meminta agar Polri di bawah kementerian, tapi akhirnya dicabut. Sebenarnya ada apa sih? Oke, terima kasih undang saya ke sini. Ini ketum saya juga ini sebenarnya. Jadi banyak pertanyaan ketum memang terkait dengan pengujian undang-undang Polri terhadap undang-undang dasar yang sudah tahap sidang kelima yang pleno. Kenapa tiba-tiba dicabut? Kalau ditanya kenapa tiba-tiba dicabut, sebenarnya pada saat persidangan yang terbuka untuk umum juga itu sudah kami sampaikan alasannya. Karena di tim percepatan reformasi Polri, di 6 rekomendasinya salah satunya adalah merekomendasikan Polri tetap di bawah Presiden. Dan di situ juga yang merekomendasikan tim reformasi itu kan ada 3 guru besar HTN. Yang 2 malah ex ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asyidiki dan Profesor Mahfud, serta guru besar HTN ya Prof Yusril. Artinya landasan yang cukup untuk tidak melanjutkan permohonan atau gugatan tersebut, saya rasa sudah terpenuhi. Oke, jadi maksudnya adalah hasil dari kesimpulan yang diambil oleh tim percepatan reformasi Polri yang 9 orang ini, begitu ya, yang akhirnya mempengaruhi proses gugatan yang saat ini yang kemarin lu lakukan untuk Polri di bawah kementerian, begitu. Tetapi pada saat lu mengajukan itu kan lu punya alasan dan dasar hukum yang kuat toh? Atau cuman hanya ya buat aja iseng-iseng aja deh? Sebenarnya alasannya sudah jelas. Pada saat kami mengajukan itu belum adanya tim reformasi Polri. Bukannya udah ada ya pada saat itu? Belum. Belum ada rekomendasi tim reformasi Polri. Belum ada keluar rekomendasinya, tapi timnya sudah ada. Timnya sudah ada. Tapi kenapa tidak sebaliknya? Tunggu aja dulu keputusan tim reformasi Polri baru dilakukan gugatan, begitu. Sederhananya karena saya nggak punya kepentingan. Kami kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar berdasarkan pasal 24 ayat 2, 24 ayat 2 huruf C Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya kami mencoba menggali juga apa sebenarnya permasalahan dari Polri ini. Apakah karena struktural di ketatanegaranya atau seperti apa? Kan gitu. Tetapi kan rekomendasi tim percepatan reformasi itu kan tentunya bertentangan sekali kan dengan isi gugatan yang lo ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tidak bertentangan. Coba orang baca. Apa poin-poinnya apa sih? Poinnya sebenarnya di situ ada 2 petitum. Bukan hanya petitum tunggal harus di Kemendagri, tapi di Kementerian Keamanan juga. Di Kementerian Keamanan. Iya, membentuk kementerian baru. Artinya bukan letter luck dia harus di bawah kementerian atau Kemendagri dalam negeri. Ya, tapi tentunya bertentangan dong dengan prinsip yang disampaikan di dalam gugatan lu di Mahkamah Konstitusi, yang lu sampaikan bahwa ingin agar berada di kementerian, terlepas apa itu kementeriannya, mau kementerian dalam negeri kek, mau kementerian keamanan kek, atau apapun lah itu bentuknya, tetapi
prinsipnya berbeda dengan yang saat ini direkomendasikan oleh 9 orang tim percepatan reformasi Polri. Itu seperti apa? Sebenarnya tidak bertentangan karena kan orang tidak baca. Coba baca dulu 360 halaman. Kebanyakan, gua aja malas bacanya. Baca dulu. Jadi kita pelajari betul-betul, kami pelajari bersama tim kami, tim penasihat hukum kami. Di situ ada juga rekan saya kuliah S3 namanya Karisma Joymanta Sobakti, SHMM. Dia sedang kita sama-sama mempelajari itu. Jadi 3 hari 3 malam sebelum mengambil keputusan, kami membaca itu. Kami mempelajari, termasuk di dalam rekomendasi Polri, tim percepatan reformasi Polri, buktinya 114 tentang larangan Polri rangkap jabatan sipil yang saya juga penggugat atau pemohonnya dimasukkan dalam rekomendasinya. Oh gitu, artinya tercover lah ya. Tercover, jadi tidak apa namanya, tidak seperti isu yang beredar diintervensi, diintimidasi. Buktinya saya nggak disiram air keras. Dan buktinya hari ini ada di podcast. Ada di sini. Iya kan? Masih. Tapi ini podcast pertama ya, podcast pertamanya Samsul Jaidin ya? Podcast pertama untuk setelah tanggal 3 kemarin. Oke, artinya kita di unlock nih spesial nih ya kan? Spesial. Sangat spesial, orang ketum saya. Bagaimana? Ketum saya. Iya. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kira-kira ini menurut Samsul Jaidin deh. Ada nggak sih yang perlu diperbaiki dari Polri saat ini? Ya sesuai dengan rekomendasi Polri juga, tim percepatan reformasi Polri dan juga masyarakat juga bisa mengecek juga perkara 193. Jadi di situ juga saya menguji Undang-Undang Pasal 38 ayat 2 huruf C tentang kewenangan daripada pengawasan Kompolnas. Oke. Jadi artinya sesuai dengan rekomendasi tim percepatan reformasi Polri, memang yang diperlukan itu adalah pengawasannya, penindakannya, penyidikannya, bagaimana masyarakat juga bisa cepat. Diperlukan lembaga independen pengawas. Jadi bukan internal. Jadi pengawas tapi yang masih dalam bagian Polri. Yang artinya seperti kalau di kejaksaan itu ada Komjak, kalau seperti kalau kita bicara TNI, karena dia militer, tidak bisa kita bicara tentang ranah sipil, sekalipun Polri bukan sipil tapi aparatur negara, yang artinya masih alat negara juga. Tapi diperlukan pengawasan yang cukup untuk hal tersebut, untuk institusi tersebut. Ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang akhirnya setelah lu cabut ini gitu ya, lu cabut gugatan ini, semua orang bertanya-tanya, ada apa? 2 gendangnya. 2 yang dibahas dan dituduhkan netizen kepada lu dan teman-teman yang akhirnya menggugat. Yang pertama katanya lu diintimidasi, yang kedua lu disebut wah nerima jadi komisaris nih katanya, dia mau dikasih jabatan lah, ada yang bilang katanya lu mau dikasih uang lah, begitu-begitu. Itu gimana menanggapinya? Kalau saya ditanya tentang tanggapan itu, saya akan mengatakan ya betul. Keinginan saya seperti itu, tapi faktualnya nggak ada. Silakan lihat sendiri aja, cek rekening saya, cek ibu saya, alamat rumah ibu saya juga jelas, alamat rumah mertua saya jelas, alamat istri saya jelas, alamat saya juga jelas. Jadi pengennya di saudara dikasih pengennya jadi komisaris. Ya, pengennya dikasih jabatan jadi komisaris. Apalagi kalau jadi Kementerian HAM, kayak Natilius Pigai. Kan bisa asal ngomong aja. Enak ya jadi Menteri HAM ya? Penting bisa ngomong aja, walaupun nggak nyambung. Iya, karena ya jujur aja ini mungkin kita sekaligus menanggapi ya. Kata Menteri HAM kita, Kakak Pigai begitu ya, Kakak Pigai menyampaikan bahwa Polri harusnya dijabat oleh orang sipil malah begitu. Dia pengennya seperti itu. Iya. Tanya dia maksudnya apa. Kira-kira kalau lu yang disuruh mau aja lah ya. Nggak bisa karena Polri itu memiliki kemampuan khusus. Iya. Namanya Polri sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Republik Indonesia adalah negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Jadi pelindung kita. Kalau orang sipil disuruh jabatan, masa alat negara yang dilindungi oleh sipil
Ya kali aja kan, mungkin kan dia mau membuat supaya seakan-akan Polri itu dipimpin oleh orang-orang sipil, bentuknya komisioner, begitu ya. Kurang lebih sama kayak KPK lah. Begitu. Ya namanya juga bicara bang. Oh gitu ya. Hanya didorong dengan udara. Jadi asal ngomong aja. Kementeriannya aja prestasinya apa? Teman kami Andri Yunus, rekan kami Andri Yunus. Kebetulan dia di perkara 197 dan saya di perkara 238. Rekan kami sampai disiram air keras. Kemana? Ya. Orang-orang kami nih. Kalau kata Kakak Pigai katanya bukan disiram air keras, air panas. Dia aja yang saya siram air keras. Kalau mau. Iya. Baru merasakan. Lah, pada akhirnya kan sekarang perkara tersebut dicabut, begitu ya. Perkara gugatan Polri untuk tetap dibawa kementerian. Tentu ada pertimbangannya selain rekomendasi dari tim percepatan reformasi. Apa kira-kira pertimbangan lain gitu kan? Ya pertimbangan lainnya ya kami juga nggak mau merepotkan bapak-bapak polisi. Seperti yang di dalam persidangan kan bapak polisi ini banyak tugasnya. Kemarin mereka hadir dengan powerful tim, itu artinya menandakan ya saya menganggap itu adalah suatu bahwa Polri masih tetap independen. Selain independen juga Satya Prabu. Artinya Satya Prabu ini tetap tunduk dan taat pada undang-undang dasar. Ya. Buktikan sama mereka. Dan kemarin ketika persidangan saya merasa aman, merasa nyaman, sebegitu banyaknya yang hadir. Ya, ngobrol santai. Ngobrol santai. Tadi gua juga lihat foto-fotonya. Iya, malah foto-foto, malah setelah selesai persidangan malah kami ngobrol-ngobrol, malah kami salam-salaman. Artinya nggak sampai disiram air keras. Artinya sudah tepat lah ya bahwa Polri tetap di bawah presiden, tetap independen, tidak di bawah kementerian. Ya, jika kesepemahaman ataupun kesepakatan kami para pemohon dan kuasa para pemohon dan berdasarkan dengan literasi ataupun literatur referensi kami tim, jadi rekomendasi 360 halaman itu saya rasa sih sudah sesuai. Sudah sesuai. Iya. Artinya Polri tidak perlu dirubah sedemikian rupa sampai akhirnya, kalau menurut gua kan ketika Polri harus bukan balik ya, Polri berada di bawah kementerian, maka justru itu adalah kemunduran. Melakukan riset yang selama ini sudah disusun oleh fondasinya, tetapi Polri harus di riset kan begitu. Nah ini kan akan menjadi persoalan yang baru justru di kemudian hari. Kita juga nggak tahu ketika dirubah apa yang akan terjadi. Ini kan menjadi momok nanti ke depannya terhadap rekan-rekan Polri, terhadap masyarakat juga, anggaran dipangkas dan lain-lain kan begitu. Gimana menurut pendapat? Ya itu salah satu landasan kami. Kenapa kami meminta itu dicabut? Salah satu alasannya yang seperti Ketum sampaikan tadi. Jadi artinya potensi untuk dicawe-cawe nantinya lebih tinggi daripada saat ini. Karena bisa saja nanti kementerian yang mengurusi bidang keamanan tersebut diisi oleh orang politik, bisa saja. Ya, dari partai politik. Partai politik ataupun orang yang berkepentingan, bisa saja, mungkin. Ya, apalagi Bu Mega pernah menyampaikan di dalam pidatonya ada istilah petugas partai. Nah ini kan menjadi persoalan nih. Kalau seandainya ternyata pemimpin Polri ketika nanti Polri berada di bawah kementerian adalah petugas partai, yang mana bisa jadi kekuatan Polri dipergunakan untuk kepentingan partai-partai tertentu. Ya itu bisa menjadi sebuah presiden ataupun sesuatu hal yang akan merugikan bangsa ini. Bisa chaos. Bukan hanya bisa chaos, bisa bubar. Karena negara ini tidak akan bisa berdiri tanpa polisi satu hari pun. Ya. Itu faktualnya. Karena kita hari ini bisa tiap hari keluar, bisa nongkrong, bisa jalan, bisa nyaman. Ya mungkin ada beberapa oknum, kan itu presentasinya tetap ada. Artinya inilah yang kita harapkan, perbaikan dari dalam internal maupun eksternal untuk pengawasannya. Artinya kalaupun kita rasiokan, kami pernah melakukan kajian, tapi memang belum selesai kajian kami. Pada pokok kesimpulan kajian yang belum terpublish itu, jadi untuk oknum itu dari 100% itu hanya 6%. Dan itu hitungannya wajar? Wajar. Itu masih belum di atas 30%, artinya kalau 30% baru yang itu menandakan bahwa institusi itu tidak sehat, tidak baik. Advokat pun banyak oknum? Banyak.
Di setiap institusi kalau kita apple to apple dengan advokat, artinya itu kan dia lembaga independen, bukan lembaga negara. Tapi kalau kita sandingkan dengan lembaga negara, itu mungkin nggak apple to apple. Contoh begini, kami pernah menangani perkara dan sekarang sedang berjalan. Saya singkat namanya YSK dan saya dapat pertanggungjawabkan ini. Nanti bisa di-download juga di putusannya. Oke. Mentersangkakan hingga sekarang menjadi terpidana klien saya, itu namanya Pak MCO, saya singkat MCO Marcus Cornelius Olivier, ditersangkakan karena tidak bisa setor uang kepada kejaksaan negeri salah satu di Indonesia. Oh, di salah satu di Kalimantan. Saya sebutnya di Kalimantan. Oke, persoalan dengan biasa jual beli perkara. Oke. Artinya dia kalau dia udah setor uang 900 juta. Ya. Dimintai lagi 2,2 miliar sekian. Oke. Sedangkan proyeknya hanya 4,6 miliar. Kalau nggak setor, gue tersangkakan. Dan itu ada di dalam putusan dan itu diakui sama yang bersangkutan di dalam BAP. Sekarang sudah putusan kasasi, kami sedang melakukan peninjauan kembali dan orangnya ada di Blok M sekarang Kejagung di bagian agama, inisialnya YSK dan sudah kita laporkan sedang diproses. Oknumnya sedang diproses. Sedang diproses. Artinya bukan hanya di institusi Polri saja, di kejaksaan, di KPK pun sama. Ya, selalu ada oknum. Di segala lini profesi kayaknya. Kita apple to apple dengan alat negara ya penegak hukum ya di TNI pun banyak. Contohnya Andri Yunus sekarang. Iya. Tapi kan itu kan katanya kenakalan. Kenakalan yang dimaksud dalam artian pengertian militeristik adalah kekerasan. Karena memang Tentara Nasional Indonesia atau tentara itu dilatih untuk satu hal, kill or to be killed, dibunuh atau terbunuh. Jadi dengan menyiram air keras disebut tetap penakalan begitu ya? Iya, itu kan stratanya militer, bukan strata sipil. Enak banget ya jadi angkatan bersenjata begitu ya. Jadi besok kalau gua nakal-nakal gua tinggal bilang, wah itulah dia literasi kenakalan. Jadi kalau gua buat salah sama bini gua namanya nakal kan begitu. Misalnya gua selingkuh begitu, main perempuan, biasa yang nakal kan gitu. Oh nggak bisa itu, nggak bisa kalau itu berbeda konteks, konteksnya berbeda. Kalau itu dalam konteks militer yang artinya kenakalan itu adalah kekerasan. Karena memang tentara dihususkan untuk berperang, menjaga kedaulatan di pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, namun bagaimana kalau kita mengacu kepada bahwa tentara untuk berperang begitu ya, untuk melakukan pertahanan terhadap wilayah NKRI, yang jadi persoalan saat ini TNI banyak ditempatkan di tempat-tempat sipil yang strategis. Bahkan sekarang yang kita soroti BGM misalnya, banyak TNI yang menjabat begitu ya, aktif. Lalu di Koperasi Merah Putih itu juga terjadi. Nah, bagaimana menurut? Ya itu nggak ada di undang-undang masalahnya. BGN itu nggak ada di undang-undang. Siapa pengganti? Saya baru baca kemarin itu TNI aktif, Maijen siapa mungkin namanya. Saya nggak terlalu perhatikan. Itu nggak ada dasar undang-undangnya. Ilegal itu. Berarti dengan anggota TNI menurut Samsul, dengan anggota TNI menempati posisi di BGN begitu ya, itu dianggap bukan ilegal. Menurut saya, menurut undang-undangnya dia. Baca aja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, pengganti Undang-Undang 34 Tahun 2004. Pasal mana yang mengizinkan? Dia ada di BGN. Ada di Badan Gizi Nasional. Lalu Samsul akhirnya mengambil tindakan. Karena kan kalau yang saya ambil tindakan perkara 238 2025 yang sudah tahap kesimpulan, termasuk ketum juga menyampaikan amicus curiae-nya di perkara tersebut yang insya Allah kita nanti tunggu saja putusannya. Itu hanya 14 kementerian, nggak ada BGN. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Dan di dalam undang-undang juga tidak menyebutkan lain-lain. Tidak ada. Undang-undang sejak kapan menyebutkan lain-lain? Emang ini negara nenek moyangnya? Itu kan ada dasar Undang-Undang P3 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, ada tata caranya, bahasa hukumnya, ada. Bisa kita mengartikan berarti mereka melakukan constitutional disobedience. Jadi artinya pembangkangan terhadap konstitusi. Nah, silakan dinilai sendiri, dielaborasi sendiri siapa yang menjadi pembangkang. Oke.
Ini kan menarik bahwa sebelumnya juga Samsul Jahidin dan kawan-kawan begitu ya melakukan gugatan juga di Mahkamah Konstitusi, melakukan permohonan menguji terkait dengan polisi yang tidak boleh menempati jabatan Larangan polisi sipil. menempati Kan begitu. jabatan sipil. Yes, dan hari ini juga akhirnya Samsul Jahidin juga menggugat untuk TNI. Sudah tahap kesimpulan. Jadi tahap kesimpulan. sejak 1 bulan berselang setelah putusan 114 tahun 2025 tentang larangan Polri rangkap jabatan sipil, Oke. masuk perkara 238 2025 di tahun yang sama 2025 juga tentang larangan tentang TNI menempati jabatan sipil. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Ya kita pasti percaya sih Mahkamah Konstitusi tegak lurus karena di Asia Pasifik hampir di belahan dunia tidak ada TNI menempati jabatan sipil. Hanya di Republik ini TNI menempati jabatan sipil. Oke, dasar-dasar yang disampaikan oleh Samsul Jahidin di Mahkamah Konstitusi terkait dengan TNI tidak boleh rangkap jabatan begitu kan. Saat ini sudah dilakukan. Kalau seandainya sudah diputuskan, maka TNI tentunya wajib untuk Harus. menarik kembali. Harus, karena itu kan undang-undang dasar. Ya, tetapi sempat juga menjadi sebuah hal yang diperbincangkan terkait dengan Polri. Pada saat itu Polri juga dilarang untuk menempati jabatan-jabatan sipil begitu ya, dan pada akhirnya membuat kajian sendiri. Kira-kira TNI akan melakukan hal yang serupa? Ya artinya begini, itu sempat saya kritisi juga, karena di pasal 28 ayat 3 saya bahas Polri dulu. Pasal 28 ayat 3, Kepolisian Republik Indonesia menempati jabatan sipil yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian harus mengundurkan diri dan atau pensiun dari dinas aktif kepolisian. Itu norma pokoknya. Di penjelasannya mengatakan yang dikatakan sangkut paut adalah yang tidak memiliki hubungan dengan kepolisian, dengan tugas dinas aktif kepolisian, dan atau bukan penugasan dari Kapolri. Oke. Nah, yang dikabulkan oleh mahkamah di dalam pertimbangannya keseluruhannya, frasa dan atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Kenapa itu yang dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena itu menciptakan celah norma baru. Berdasarkan Undang-Undang P3, frasa penjelasan tidak boleh membuat norma pokok yang baru. Oke. Artinya itu celahnya dia ketika dia mau menempati jabatan sipil, SK dari Kapolri boleh menempati jabatan sipil sebelum ada putusan tersebut. Oke, bagaimana kalau itu nanti juga dilakukan ketika misalnya kita berandai-andai ya, gugatan mengenai TNI tidak boleh rangkap jabatan sipil begitu ya, akhirnya dilakukan juga oleh misalnya Panglima TNI begitu. Berarti ya pasal 1 ayat 3 nggak perlu lagi. Pasal 3 ayat 1 nggak perlu lagi. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 itu ayat 1 Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Berarti ini bukan negara hukum lagi, negara nenek moyangnya aja. Bikin negara sendiri aja. Tapi nggak ada kekhawatiran dari Samsul karena begini loh. Tadi rekan daripada Samsul sendiri yang namanya Adri Yunus begitu ya, mengalami intimidasi karena adanya perjuangan yang dia lakukan, yang mana perjuangan tersebut tentu untuk kemaslahatan umat juga kan begitu ya. Nah sekarang yang dilakukan oleh Samsul Jahidin serupa, nggak khawatir begitu kalau seandainya nanti ya mohon maaf di jalan tiba-tiba ada yang nyiram air keras, teror. Jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya sederhana sih. Saya kan bernaung di Komite Nasional Advokat Indonesia. Di marsnya itu adalah ada salah satu bait itu, penjaga kehormatan dan keadilan yang bermartabat. Saya rasa tidak ada yang kurang dari kata-kata itu. Memang saya rampok, memang saya maling, memang saya merusak negara. Saya hanya menegakkan prinsip-prinsip supremasi sipil sebagai warga negara yang cinta terhadap Republik ini. Jadi tidak ada ketakutan saya. Artinya dalam rangka menjaga kehormatan, nyawa pun dikorbankan. Silakan bisa dielaborasi sendiri. Kita perjuangan itu harus membutuhkan pengorbanan, sekalipun kematian ada di depan mata. Kan itu
larinya? Menjaga kehormatan. Ya, yang Kehormatan bangsa ini. Betul. Yang dikhawatirkan juga adalah ya itu tadi dengan frasa kenakalan ya kan, maka nantinya jika ini terus berlanjut gitu ya, bisa dikatakan Samsul misalnya menjadi korban gitu, maka akan disampaikan sebagai korban daripada kenakalan. Mungkin kalau terkait dengan hal tersebut, karena saya sangat memahami sekali yang disampaikan sama ketum itu, kebetulan apa namanya, yang saya kenal ahli saya juga di Polri, bapak itu frasa militer kenakalan dalam militer, bukan kenakalan dalam sipil. Tapi kalaupun nanti terjadi kepada saya tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Oke, kita akan coba pinggir sedikit dari persoalan gugatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus Ja'ade Yunus akhirnya diproses secara militer. Sementara masyarakat banyak yang meminta begitu bersuara agar para pelaku penyiraman air keras tersebut untuk diproses secara sipil. Gimana pendapat Samsul? Kalau itu ada banyak kontroversial. Saya juga sedang menggugat pasal 65 Undang-Undang 31 tahun 97 itu tentang peradilan militer, itu perkaranya 179 ya. Nanti bisa dicek juga sidangnya 11 Juni. Artinya memang ada beberapa yang menjadi perdebatan secara akademik itu. Saya juga nggak sepakat juga kalau diadili di sipil. Karena dulu riset kami 2026 ada tentara diadili di peradilan sipil. Ada jurisprudensinya. Ada jurisprudensinya. Oke. Dia diadili tapi tidak bisa dipecat. Makanya dia pensiunnya 2016. Oke. Bayangkan 10 tahun, hampir 10 tahun lebih dia sudah jadi terpidana tapi tidak dipecat. Kenapa ya? Karena Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa peradilan militer itu adalah peradilan yang independen. Jadi kekuasaan kehakiman. Oke, kekuasaan kehakiman tersebut kan harusnya berlaku bukan ketika sebuah perbuatan, apalagi ini perbuatan pidana yang menyentuh atau mengorbankan rakyat sipil juga. Ya. Nah ini kan menjadi persoalan. Itu kembali lagi karena fungsi daripada TNI yang masuk jabatan sipil. Oke. Anda terbayang tidak? Di Menko Polkam hampir 60%-nya adalah TNI. Di Menko Polkam punya datanya? punya. Jadi sudah datanya jelas itu ya? Iya jelas. Sejak kapan TNI ngurusin gizi? Ya. Sejak kapan TNI ngurusin narkoboy? Ya, ya. Kan sekarang lagi ngetren tuh narkoba ditangkap-tangkapin. Itu tugasnya polisi, bukan tugasnya tentara. Emang kehabisan kerjaan apa tentara? Ya, dan banyak di BNN juga ada. Ngapain di sana dia? Nggak nggak mau kehilangan kue apa? Mungkin. Dugaannya ya begitu ya. Mungkin ada oknum yang seperti itu. Ya kalau oknum dikumpulkan jadi satu mabes oknum maksudnya. Ya. Jadi gerombolan ya. Ya. Oke. Nah sehingga itulah yang menjadi keresahan masyarakat ketika mereka melakukan satu perbuatan pidana ingin diadilinya di dalam mahkamah militer kan begitu. Tetapi ketika dalam urusan jabatan semua ngejar tetap boleh merangkap sipil. Ini kan merupakan egosentris, ego sektoralnya bagi institusi tersebut. Iya, giliran jabatan sipil mau, giliran peradilan sipil nggak mau, giliran dihukum nggak mau. Berarti Mahmil? Sekarang itu bukan Mahmil namanya. Bukan mahkamah militer. Jadi apa namanya sekarang? Jadi sejak tahun 97 itu Undang-Undang 31 tahun 97. Ya. Kebetulan saya juga lulusan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya malah lebih paham. Tadi saya perhatikan MH-nya MH Mil. Memang militer. Jadi termasuk OMP dan OMSP. Artinya sejak dari tahun 97 itu namanya bukan Mahmil tapi Dilmil. Dilmil itu apa? Dilmil itu pengadilan militer. Oh, singkatannya. Dilmilti, Dilmiltama. Jadi kalau setingkat tamtama hingga pamen sampai kapten itu diadilinya di sampai mayor, kalau nggak salah sampai mayor itu diadilinya di Dilmil. Kalau dia itu tingkat pertama. Apa? Dilmilti ini untuk perguruan tinggi. Dilmilti untuk perguruan tinggi. Oh bukan untuk melakukan banding di Dilmilti gitu. Bukan. Untuk perguruan tinggi. Kalau Dilmiltama baru tingkat banding.
Dilmil apa? Dilmil? Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama. Dilmil Tama itu apa? Di Pengadilan Militer Utama. Oh. Itu tingkat bandingnya. Jadi tingkat kasasinya di Mahkamah Agung. Hakim militernya namanya sekarang Purnawirawan juga, dosen saya juga. Jadi Bapak Kolonel CHK Agustinus, Purnawirawan CHK Agustinus, Dr. Agustinus, Agustinus. Oke, jadi namanya terjadilah perubahan ya saat ini ya. Ya, berdasarkan Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu sebenarnya sudah independen. Cuman hanya masih mungkin masih terbawa basically lama. Jadi culture lama, culture ankum, mungkin culture koordinasi dan lain-lain. Oke, ini untuk edukasi ke masyarakat begitu ya. Sebenarnya seharusnya berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaan peradilan militer begitu ya. Kira-kira itu ruang lingkupnya apa saja sih? Iya, pidana saja. Pidana khusus. Ruang lingkupnya pidana dan Pidana khusus. Bagaimana jika korbannya juga adalah merupakan sipil juga tetap di situ gitu? Berdasarkan undang-undangnya ini. Kalau kita berdasarkan kembali ke Undang-Undang 31 tadi 97 harus di peradilan militer jika pelakunya adalah tentara. Oh gitu. Terduga pelakunya tentara. Pelakunya tentara dia harus tetap disidangkan di peradilan. Sepanjang dia pelakunya tentara dan atau pensiunan tentara. Pensiunan juga termasuk? Yes. Wah, ini advokat juga harusnya ada peradilan advokat ya. Enak banget itu. Peradilan advokat udah bisa dong. Emang kita digaji negara. Ya kali aja kan kita punya kesempatan untuk melakukan hal itu gitu kan. Ya. Makanya ada yang diadili di kalau pidana khusus ada yang diadili di pengadilan militer itu namanya koneksitas. Oke. Saya pun sekarang sedang megang koneksitas. Kemarin di Jakarta Pusat kita juga megang koneksitas karena lebih banyak sipilnya daripada militernya, karena militernya hanya beberapa, jadi diambil peradilan sipil. Tapi komposisinya hakim ketuanya tetap sipil, hakim anggotanya salah satu dari unsur TNI masuk jadi Berarti istilah gaulnya hybrid lah ya. bukan koneksitas. Iya, maksudnya bahasa gaulnya adalah hybrid lah ya. Artinya Undang-undangnya koneksitas tuh. Jadi kalau hybrid berbeda tuh. Nanti online. Bukan hybrid itu artinya separuh dari militer, separuh sipil gitu kan. Dual kan gitu. Karena jadi kalau ketika dia diadili dia bisa dipecat. Oh, oke. Nah, kan Samsul Jaidi ini sekarang banyak sekali menggugat di Mahkamah Konstitusi. Berapa banyak sekarang totalnya? Undang-undang kebencanaan ini jadi kuasa dan jadi pemohon ya. Iya. Jadi ada yang jadi kuasa dan ada yang jadi pemohon. Jadi totalnya 42. 42 dan katanya mau dapat rekor muri? Insya Allah dalam waktu dekat. Apa materi rekor murinya? Penguji undang-undang terbanyak sepanjang tahun 2024 hingga 2026 dan penjaga demokrasi dan keadilan. Karena satu tahun itu saya alhamdulillah dikabulkan satu permohonan. Sebelumnya Undang-Undang Ibu Kota Negara perkara 185 2024 Dikabul, 2024 dikabulkan juga. Ya termasuk Polri tadi yang kita bicarakan 114 2025 dikabul juga. Tahun ini dikabulkan 29 April perkara 70 2026. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya. Kenapa melakukan gugatan tersebut terus-menerus? Apa yang dilakukan oleh Samsul ini? Apa ada yang menggerakkan atau memang spesialisnya di tata negara atau seperti apa gitu? Kok itu terus begitu ya? Ya kebetulan disertasi saya juga saat ini membahas tentang tata negara. Jadi menjaga prinsip-prinsip meritokrasi, prinsip-prinsip sivil dan warga negara. Jadi itu yang mendasarinya. Tapi kembali lagi, saya berada di Komite Nasional Advokat Indonesia. Ada tadi bait yang tadi, jaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan bangsa itu adalah Tugas rakyat, tugas mulia. dan itu dilakukan tanpa ada yang menyuruh, Inginnya ada, pengennya sih ada. tanpa ada yang meminta, misalnya by request. Sul, minta tolong dong, gugatin soal ini gitu. Pengennya sih ya. Jadi itu benar-benar murni ide sendiri aja gitu. Ide sendiri, modal sendiri. Oh ya? Ya, emang ngeprint, ngelegas alat bukti modal sendiri. Wah, luar biasa. Barangkali ada yang mau sponsori.
Barangkali. Boleh besok gua sponsori, kita lihat mana yang nggak cocok, kita judicial review. Ya kebetulan kan beracara di mahkamah itu kan gratis, tapi memang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain. Dan itu bukan untuk kepentingan. Sekarang kalau permohonannya dikabulkan, itu kan bukan hanya berlaku bagi pemohon atau penguji undang-undangnya, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu bersifat erga omnes, berlaku untuk semua, termasuk frasa kerugian negara dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke Polri begitu ya. Pada saat melakukan pencabutan, tentu kan di sana ada alasan yang disampaikan oleh Samsul yang menyatakan tadi bahwa lebih setuju tetap di independen karena kita mengacu tim percepatan reformasi sudah mengeluarkan rekomendasi dan lain-lain kan begitu. Nah setelah itu dilakukan, ada nggak dari tim Polri yang mungkin mengajak Samsul, yuk bantu kita untuk melakukan RUU Polri yang saat ini sedang digodok? Mungkin maksudnya Memberikan masukan ya. Ya. Pengennya sih ada, tapi sampai saat ini belum ada sih. Diintervensi enggak, diintimidasi enggak, diajak pun enggak. Harapannya sih ada. Oh, pengen tunggal ya, one man show ya? Iya, pengennya sih begitu. Jadi kita bisa menyumbangsikan pikiran kita. Ya siapa tahu Bapak Kapolri dengar podcast ini. Ya biar bisa menerima masukan yang lebih. Menerima masukan ya kan, menerima masukan semua pihak kan. Jadi rancangan undang-undang itu juga kan harus di semua unsur lini harus diterima masukan-masukannya. Ya terkait RUU Polri ada nggak poin-poin yang kira-kira menurut Samsul ini kayaknya kurang pas nih? Mungkin ada beberapa. Nanti kalau diundang baru kita beri masukan dengan kajian analisis. Kalau kalau kita tidak diundang ya untuk apa? Contohnya apa? Ya diundang untuk ya contohnya pengawasan, bagaimana pengawasan central police system ataupun bagaimana caranya di dalam normanya agar ini polisi ini bisa terintegrasi dan lain-lain kan. Tapi ada rencana memang dilakukan oleh Samsul untuk melakukan judicial review. Diundang, ada rencana. Wah, berarti udah ngeker-ngeker lagi nih. Ya sepanjang itu berpotensi merugikan konstitusional saya. Merugikan hak konstitusional ya. Ya kan ada 3 hal di Mahkamah Konstitusi itu yang sudah terjadi dirugikan konstitusinya, yang akan terjadi dirugikan konstitusinya atau yang akan dipastikan terjadi Berpotensi ya. dan yang berpotensi. Artinya 3 skema ini kalau dia ada unsurnya ya saya gugat. Jangankan undang-undang Polri, TNI pun kan sama. Oke. Nah, gugatan yang Polri poin-poinnya bisa nggak dijabarkan apa-apa saja sih yang kira-kira bakalan merugikan hak konstitusionalnya kita sebagai rakyat Indonesia? Pengawasan. Hanya fungsi pengawasan? Ya fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi yang lain, penegakan hukum atau terkait dengan masa pensiun? Masa pensiun saya rasa malah tidak adil untuk Polri-nya saat ini. Kejaksaan jelas. Kejaksaan berapa? Kejaksaan ya sama 63, 60 kalau nggak salah ya. Tapi Polri 58 ya. 58. TNI malah lebih jelas lagi. Ya. Sebenarnya kasihan Polri. Polri selalu ditinggalkan. Bukan berarti saya pro ke Polri, tapi saya melihat ini sebagai general. Harusnya penegak hukum yang satu dan satu lainnya harusnya sama dong. Sama dalam adil gitu ya. Iya. Ya tapi banyak juga masyarakat yang menyoroti terkait dengan masa pensiun atau usia begitu ya seorang anggota Polri atau TNI dan lain-lain begitu ya. Banyak orang yang berpandangan bahwa semakin panjang seseorang untuk pensiun, maka regenerasi pun akan terhambat. Culture yang terbentuk juga adalah culture yang sudah terbentuk yang sebelumnya yang kita ketahui banyak menimbulkan persoalan. Tergantung, kan itu masa pensiunnya tidak se-expressis verbis TNI. Apa sih maksudnya, saya ganti bahasanya deh, bukan expressis verbis, secara eksplisit. Di Polri tidak eksplisit, anggota Bintara berapa, tamtamanya berapa, terus perwiranya berapa, perwira tingginya berapa. Kalau di TNI jelas. Kemarin. Oke, di TNI jelas, tamtama sekian, Bintara sekian, pensiunnya
perwira tinggi sekian, ini sekian. Polri malah nggak jelas. 58, tek. Malah nggak adil malah. Bagaimana kalau yang sudah dari bawah Akpol yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, ketika mau mendekati masa pensiun malah nggak bisa jadi perwira tinggi atau Kapolri, kan sayang-sayang negara sudah membiayai. Itu kalau kita lihat dari sisi secara ekonomik, karena kan putra-putra terbaik bangsa itu harus juga didukung. Negara ini jangan FOMO. Ya. Kan begitu. Karena TNI juga kan memang sebagian orang mengatakan bahwa TNI ini kan memang institusi untuk menjaga pertahanan yang fungsinya ada ketika adanya perperangan kan begitu kan, melakukan perang. Tentu di situ berbicara fisik. Nah, seseorang yang kita katakan sudah lanjut usia yang harusnya dipensiunkan begitu ya, harusnya dipensiunkan, dipertahankan, pertanyaannya dia bisa apa? Kalau pertanyaannya bisa apa, itu pernyataan implementasi gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Artinya menjaga kedaulatannya yang dijaga. Bukan cawe-cawe BGN, bukan nangkepin narkoba, Bukan Koperasi Merah Putih, bukan Koperasi Merah Putih. oknum. Saya belum sebut itu TNI. Oknum bisa jadi. Tapi kalau oknum kebanyakan bingung juga mau nyebutnya. Masa mabes oknum TNI? Kan gak bagus. Oke, kemarin kita sempat podcast dengan seseorang yang bernama Bintang Wahyu. Beliau adalah ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa memang TNI harusnya saat ini perkuat murni di pertahanan, bagaimana menambah alutsista, lain kan begitu ya. Ini yang harusnya difokuskan oleh Polri. Akan tetapi saat ini mereka mengcover dengan memasukkan anggota-anggota Polri di sejumlah institusi sipil begitu ya. Mereka menganggap program-programnya merupakan bagian daripada menjaga kedaulatan Indonesia. Seperti misalnya ketahanan pangan, itu bagian daripada operasi militer begitu. Gimana menurut Samson? Itu bukan operasi militer, itu OMSP, operasi militer selain perang. OMP itu bukan OMP tapi OMSP. Jadi sebenarnya itu diperbolehkan atau bagaimana? Apa itu termasuk nggak dengan misalnya mengurusi gizi, mengurusi koperasi? Sebenarnya tidak, karena OMSP tidak mengatur itu. Operasi militer selain perang itu ditujukan Undang-Undang 34 tahun 2004. Misalkan contoh kalau ada bencana, dia membantu masyarakat, pembangunan masyarakat, bukan ikut cawe-cawe di jabatan sipil ataupun ngurusin minimarket seperti Koperasi Merah Putih, bukan tugas TNI. Gizi, terkait gizi? Bisa apa? Emang gizi sekarang kalau masyarakat anak-anak kamu makan, kalau dia nggak makan dibentak-bentak, emang anggotanya? Untuk menciptakan SDM yang baik itu kan masuk di dalam rangkaian pembangunan kualitasnya manusia. Kualitasnya di mana? Cari di seluruh dunia di mana wakil kepala Badan Gizi Nasional dari TNI, dari tentara. Cari, berikan saya referensi. Gak ada. Hanya ada di negara Republik Indonesia. Apakah ketahanan pangan juga termasuk di dalam operasi militer selain perang? Untuk apa fungsinya Kementerian Pertanian jadinya? Artinya harusnya dilemparkan ke Kementerian Pertanian. Memang makanya ada Kementerian Pertanian mengurusi pertanian atau pangan. Termasuk juga Menteri Koperasi mengurusi Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi ya mengurusi Koperasi Merah Putih. Itu kan tugasnya kan Menteri Koperasi. Sehingga dari situlah sebenarnya kita dapat melihat bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Memang negara ini tidak baik-baik saja, TNI-nya berpolitik. Sejak kapan TNI masuk politik? Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang saya kritisi juga. Apa yang harusnya dilakukan oleh Prabowo selaku presiden, pejabat-pejabat kita yang ada di sana? Kembalikan lagi kepada marwahnya kedaulatan Undang-Undang Dasar. Kan menjaga kedaulatan. Coba baca Undang-Undang Dasar, tugasnya apa? Kalau lebih rigid lagi, coba baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. Mungkin baru didengar ini sama advokat-advokat.
sama masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi undang-undang itu lahir setelah Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di sana tidak pernah dijelaskan TNI bisa masuk cawe-cawe sipil. Oke, secara konkretnya kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh bapak-bapak kita yang ada di atas sana? Kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar. Secara spesifik? Tidak boleh duit fungsi. Sama seperti Polri pun sama. Hanya jabatan tertentu, bukan jabatan seluruh jabatan juga, tidak bisa juga. TNI dan Polri harus kembali kepada marwahnya. Oke, kita bahas lebih spesifik lagi. Koperasi Merah Putih. Oke, Koperasi Merah Putih itu adalah program yang memang disebut sebagai program untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kayak begitu ya. Dan baru-baru ini sempat heboh begitu ya tentang pengadaan mobil dari India. Kita tahu kemarin pada saat MBG 3 orang pejabat utama BGN akhirnya ditangkap, ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung begitu, dan TNI juga ada di dalam BGN gitu ya. Termasuk juga mengurusi pengadaan yang ada di BGN. Berpeluang nggak Koperasi Merah Putih nantinya akan nasibnya serupa dengan BGN? Oke, sekarang kan kita mencoba perasaan berikan saya landasan yang cukup. Ada nggak side plan-nya Koperasi Merah Putih? Hingga detik ini tidak pernah terpublish side plan-nya. Untuk apa ada Koperasi Merah Putih? Bahkan sekarang bentuknya minimarket. Malah nggak jelas kan? Sekarang pertanyaannya, saya kembali tanya kepada ketua. Mana program food estate yang berhasil? Nggak berhasil. Ada. Yang terakhir mau diadakan di Papua juga akhirnya muncul kan pesta babi. Artinya ini negara bukan negara nenek moyang, harus perencanaan yang matang. Kebayang enggak ketika Koperasi Merah Putih menjadi minimarket, berapa orang yang di PHK, berapa gerai Indomaret, gerai Alfamart yang ditutup, berapa banyak pengangguran. Negara ini gila, giliran orang nyari duit aja nggak pernah dibantu, giliran ada duit diambil-ambilin sebagai pajak. Dan minimarket juga sekarang, yang minimarket Koperasi Merah Putih itu didirikan, ada yang di depan kuburan, ada yang di... Ya, kadang ada set plan-nya, makanya asal-asalan sama seperti MBG ini. Kalau rekan adik-adik mahasiswa UGM mengatakan maling berkedok gizi, mungkin besok bisa jadi KMP ini, Koperasi Merah Putih ini bukan bukan menjadi sebuah solusi, malah menjadi masalah baru. Ya, dan kita melihat bahwa ini bisa kita katakan akan menjadi copy paste-nya BGN. Mungkin bisa jadi, ketua. Sekarang pertanyaannya 19 juta lapangan kerja kemana? Bagaimana saya mau percaya pemerintahan ini? Itulah yang mendasari kenapa banyak gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu kita sama-sama jawab dan sangat spesifik. Siapa dalang? Siapa dalangnya? Kalau kita bicara dalang, ya artinya karena tidak ada undang-undang kepresidenan. Kebetulan nanti bisa ditanyakan ke kampus, ke Universitas Borobudur. Kebetulan disertasi saya tentang undang-undang kepresidenan termasuk. Jadi tidak adanya undang-undang kepresidenan. Jadi kita bingung mau minta pertanggungjawaban kemana. Seharusnya sudah ada undang-undang kepresidenan. Kalau lebih spesifik terkait dengan TNI tentang pertahanan, tentu pertanggungjawaban bisa ke Menteri Pertahanan. Yes, karena ada undang-undangnya. Presiden kemana? Tidak ada. Sudah tepat belum Menteri Pertahanan kita dengan program-programnya? Ya sekarang kayak contoh misalkan ASN ikut Komcat dengan gopo. Mau dijadiin apa? Gue tadi baru mau nanya, mau ikut Komcat nggak? Mau jadiin apa? Kecuali kalau digaji, dibayar negara. Itu program menghabiskan anggaran-anggaran. Dulu masih ingat nggak ada Komcat? Waktu presiden kita sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya. Sekarang pertanyaannya program itu kemana? Ya. Kan nggak jelas juga ujungnya. Terus dibawa kemana yang sudah dididik? Ya. Lebih bagus yang dilakukan oleh KDM ya. Orang-orang anak-anak nakal dimasukkan ke barak gitu ya.
Itu aja dijadikan kocan. Masih bisa masuk, masih bisa masuk, masih. Lebih ada lucu-lucunya dikit gitu. Ya, lebih relevan lah, lebih imut-imut lah. Ya, lebih merakyat lah ya, gitu. Bagaimana juga misalnya Deddy Corbuzier diberikan gelar Letkol. Itu kan dulu yang saya gugat, saya ketua. Saya gugat, jadi tapi setelah saya mendapatkan alat bukti bahwa dia sudah tidak menjadi tituler lagi, jadi saya cabut gugatannya juga waktu itu. Ya, dia tidak jadi tituler tapi sekarang jadi staf sus. Makanya negara ini gampang sebenarnya. Yang penting bisa ngejilat aja. Jadi pejabat. Tuh Natalius Pigai. Itu intinya. Iya. Itu intinya. Yang penting bisa ngejilat. Nani S. Dayang, kepala BGN, dia bisa apa? Tapi Nani SDyang dia ini loh sering ngomel-ngomel di dapur. Emang kalau dia ngomel-ngomel terus direkam itu kerja? Bukan. Tapi kan kelihatannya itu kerja. Bukan kerjanya kepala lembaga, ngabis-ngabisin uang negara aja. Tapi masalahnya gini, rakyat kita suka melihat hal-hal seperti itu. Rakyat yang mana dulu? Banyak masyarakat kita jujur aja menengah ke bawah, penikmat bahkan netizen, kadang-kadang menyimpulkan seseorang itu kerja atau tidak itu berdasarkan video-video seperti itu. Video-video teriak-teriak, video-video yang mohon maaf sidak, dadakan, marah-marah, itu sedang dilakukan. Oh berarti kita besok begitu caranya biar jadi pada bagiannya. Betul. Dan itu terjadi. Coba bayangkan. Ini kan sebenarnya sudah pernah dilakukan dari zamannya Ahok, Risma, ingat nggak? Ya itu kan menjadi satu hal yang stereotip, di mana orang-orang akhirnya mengikuti, meniru. Banyak pejabat yang melakukan hal itu sekarang, dan itu dianggap kerja. Bahkan dulu siapa yang artis jadi gubernur di Sumatera itu siapa namanya? Jambi. Aduh. Ada satu artis juga sampai dendang meja. Zumi Zola. Itu juga melakukan hal yang serupa. Ini kan jadi hal yang akhirnya melekat di tengah masyarakat. Masyarakat suka melihat itu, menganggap itu adalah satu bagian daripada pekerjaan, padahal itu tidak ada di dalam tupoksinya. Gimana kira-kira menurut Samsul? Ya itu yang terjadi, makanya Nadiem Makarim, Tom Lembong jadi tersangka. Dan sekarang jadi terdakwa. Jadi negara ini FOMO pejabatnya. Jadi pura-pura kerja di depan kamera, sampai ada yang bawa beras 1 karung, sampai ada yang pakai roti anti peluru, sampai ada yang pura-pura ngepel, padahal bapaknya dia yang memberikan izin. Iya. Nanti bisa dicek untuk undang-undang kebencanaan yang kami juga yang sudah kesimpulan. Kebetulan saya juga kuasa pemohonnya. Hingga detik ini tidak pernah dibahas Aceh Tamiang. Oke. Kenapa? Karena di dalam undang-undang kebencanaan tidak ada klasifikasi berapa nyawa yang hilang baru ditetapkan bencana nasional. Padahal Aceh itu Sumatera yang kemarin itu lebih daripada 1.000 orang yang meninggal dunia. Dipublikasi? Lihat sendiri, pejabatnya bukannya empati malah pura-pura kerja bawa beras 1 karung. Ngapain? Foto pakai nunjuk. Yang satu anaknya ngepel, pura-pura ngepel. Mungkin kalau nggak ada hukum nih saya lempar pakai gelas. Muak saya lihat mukanya. Terus bagaimana akhirnya untuk memulai melakukan perubahan terhadap ini semua? Seperti yang saya lakukan saat ini. Seperti yang ketua lakukan saat ini. Kita menjaga konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas negeri. Dan itu menjadi gerbang terakhir kan? Ya. Gerbang terakhir tentang konstitusional. Dan tentunya hasil keputusan daripada Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilaksanakan. Kan erga omnes. Bersifat berlaku untuk semua. Bukan berlaku bagi saya hanya ketua saja. Tapi dan tidak ada dalil untuk mengesampingkan putusan itu lagi. Tidak boleh, karena yang boleh menafsirkan hanya Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi the sole interpreter of the Constitution. Tidak ada istilahnya kami melakukan kajian kembali. Tidak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya. Kita hidup bernegara. Kalau negarawan harus tunduk dan taat pada undang-undang itu sendiri. Kembali lagi, Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3 tadi. Undang-undang dasar yang bicara.
Jangan dihianati undang-undang dasar itu. Nah, yang menjadi persoalan kan begini, tidak banyak orang yang akhirnya seberani Samsul Jahidin untuk mondar-mandir di Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review atau gugatan lah, begitu, atau melakukan permohonan di sana, gitu. Karena dia akan menjadi sorotan, gitu ya. Bahkan cenderung adanya intimidasi dan lain-lain, gitu. Bahkan tadi juga Samsul pas kita di bawah juga bercerita hanya 3 ya, 3 orang yang cenderung 3 grup ya, 3 kelompok yang melakukan itu kan begitu. Sering. Bagaimana cara untuk meregenerasi hal itu dan itu bisa dijadikan satu culture yang baru agar dilaksanakan oleh banyak advokat lainnya begitu. Hal mudah, sederhana saja. Calon-calon advokat yang ikut PKPA upah, makanya kalau OA pilih OA-nya KNAI. Komite Nasional Advokat Indonesia akan menjadikan Anda menjadi guardian of the Constitution. Simple lah. Bukan hanya ngomong. Iya ngomong, bukan hanya ngomong. Ya, karena memang banyak sekali, bukan banyak ya, ada salah satu organisasi advokat yang cukup besar begitu di Indonesia. Ketika dia memberikan pembekalan, dia selalu juga menyampaikan bahwa advokat itu harus menjaga konstitusi. Tetapi tidak dilaksanakan, tidak melakukan regenerasi, tidak mendidik pula. Bahkan ketua umumnya juga belum, mungkin dikatakan jarang melakukan hal itu. Malah nggak melaksanakan perintah konstitusi. Wamen nggak boleh rekam jabatan. Itu ada rencana mau digugat nggak? Hah? Nggak perlu digugat, harusnya tahu diri. Anda pelanggar konstitusi. Sudah menyatakan Anda jadi wamen nggak boleh jadi ketua umum. Itu sudah ada putusan MK-nya. Putusan MK yang gugat itu rekanan dari Sulawesi Utara malu. Lalu bagaimana negara ini akan kita jalani begitu ya ketika Mahkamah Konstitusi tempatnya sebuah undang-undang begitu digodok untuk dirasakan oleh banyak orang, akhirnya tidak Untuk saya bukan anggotanya, saya turunin dia. Anggotanya juga harus tahu itu, bukan hanya selain dianya, anggotanya harus memahami itu. Ngapain Anda itu sudah ada putusan, harusnya udah jelas kalau wamen, ketua, bukan keduanya. Dari pucuk pemimpinnya, pucuk tertingginya saja sudah membangkang terhadap konstitusi, artinya udah nggak perlu bicara hukum. Runtuh negara hukum ketika konstitusi dilanggar. Dan yang namanya putusan MK itu berlaku sejak diketok palunya. Sejak diketok palunya bersifat omnes dan final and binding. Terakhir dan mengikat. Dan tentunya harusnya anggotanya sudah tidak perlu lagi manggilnya ketum. Ya nggak perlu. Tahu diri aja. Udah jadi wamen, masa masih jadi ketum? Dan harusnya langsung tunjuk aja ketumnya. Iya. Harusnya dia menunjuk ketua umum baru regenerasi. Itu yang betul. Nah, lalu kan tadi kalau menurut Samsul kan bahwa bagaimana Mahkamah Konstitusi ini menjadi satu benteng terakhir untuk menjaga konstitusi kita begitu ya. Tapi pada akhirnya juga kejadiannya seperti itu. Nggak perlu tanya bagaimana, itu udah undang-undang dasar yang bicara. Dasarnya negara. Artinya ketika ada yang membangkang begitu ya, artinya melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, satu hal, geranyang. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianat. Negara tidak punya tempat di negara ini. Pengkhianatan terhadap konstitusi adalah pengkhianatan terhadap negara. Gak ada solusi secara pengkhianatan terhadap rakyat. Seharusnya aparat penegak hukum sudah melakukan tangkap-tangkapin itu orang-orangnya. Melanggar hukum. Oke. Bisa masuk di dalam ranah menyalahgunakan wewenang? Ya udah bisa, pasal 3, pasal 2, pasal 3 sudah bisa. Karena apa? Dia sudah melawan konstitusi, artinya melawan hukum. Gaji yang dia terima artinya itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Korupsi. Saya pernah ditanya mengenai hal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, kalau nggak salah pasal 11 atau pasal 12, DPR, eksekutif dan legislatif dan eksekutif harus menjalankan perintah konstitusi. Dasarnya apa Undang-Undang P3 itu? Undang-Undang dasar lagi. Ketika itu tidak dijalankan, maka
itu larinya fraud. Fraud itu larinya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang artinya apa? Korupsi. Harusnya itu bisa dilaksanakan. Harus diadili. Juga menentang kekuasaan kehakiman. Iya. Lalu apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Samsul dan teman-teman Ya. untuk menindaklanjuti urusan itu? Ya KNAI harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita dapat melakukan Upaya mencerdaskan, mengedukasi bahwa inilah yang harus dijalankan jika ingin negara ini jauh lebih baik. dan mungkin kita bisa melaporkan itu ke kejaksaan. Bisa. Bisa kita laporkan ke kejaksaan, bisa kita laporkan ke kepolisian juga, bisa kita laporkan ke KPK juga. Pertanyaannya berani atau tidak? Mereka menindaklanjuti. Karena Ya, itu tadi balik lagi saat ini dia pejabat publik. pejabat publik. Karena ya itu tadi kembali lagi, terlepas dari kepentingan seperti yang dikatakan Prof Mahfud, semua tergantung kepentingan. Tapi harapan kita pemerintahan saat ini semoga jauh lebih baik berbenahnya. Asal jangan kepala bagiannya si Nani aja. Tapi kan udah ditunjuk. Ya biarkan saja, kita lihat aja nanti ke depannya apakah dia akan tersangka atau tidak. Iya, karena gua gini loh, kalau masalah BGN ini dia kemarin juga gua bahas masalah MBG, makanan bergizi gratis. Sebenarnya kalau Prabowo menanyakan itu ke banyak orang, kan kemarin sempat ya di May Day dia menyampaikan MBG bermanfaat apa tidak? Jawaban orang rata-rata tidak, begitu kan. Lalu akhirnya ada muncul lagi jawaban bahwa memang kalangan atas tidak mendapatkan atau merasakan manfaatnya secara langsung. Tetapi untuk masyarakat menengah ke bawah banyak yang merasakan, ibu-ibu itu dijadikan satu jawaban untuk menepis isu yang mengatakan bahwa MBG tidak bermanfaat. Nah kemarin akhirnya gue menyampaikan begini, MBG ini sebenarnya program makanan, menyediakan makanan bergizi atau program menyediakan makanan gratis. Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau makanan gratis, siapapun diberi gratis pasti mau. Siapapun diberi gratis pasti menerima. Tetapi apakah tercapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat? Nah ini kan menjadi persoalan baru di negeri ini. Lalu kalau dia mengatakan bahwa program ini untuk meningkatkan kualitas gizi yang didapatkan oleh masyarakat, begitu, karena banyak sekali ibu-ibu di luaran sana, orang tua yang tidak dapat melakukan pemenuhan gizi terhadap anaknya, bicara soal stunting. Coba kita ubah program BGN ini, program MBG ini berubah menjadi menyediakan bahan baku gizi yang gratis. Tetap pertanggungjawaban ibunya ada. Bagaimana kalau anggaran yang tadinya untuk MBG kita subsidikan aja ke bahan-bahan pokok yang bergizi, biar orang-orang yang masak tanpa harus melibatkan yayasan-yayasan, langsung saja ke koperasi-koperasi desa yang ada bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Gimana menurut Samsul? Ya kalau gitu nggak dapat untung dong mereka. Artinya kita bicara keuntungan. Ya, saya sudah melakukan riset, nanti bisa di-download. Dari pemberi anggaran, penerima manfaat, kenapa harus melalui yayasan, SPPG? Ya karena apa? Karena biar bisa dapat duitnya. Makanya ada 3 tersangka saat ini. Iya. Kenapa enggak penerima anggaran, pemberi anggaran ke penerima anggaran, kan selesai urusan. Iya. Dan MBG itu enak banget loh. Pengadaan yang barangnya sulit untuk diaudit. Ya karena belum. Karena kalau begitu dimakan hanya bisa diaudit kalau bahkan sulit. Barang itu dimakan langsung berlabuhnya di septic tank. Kalau dikatakan gratis, kalau dikatakan gratis, sejak kapan dibilang gratis? Ini uang negara yang diambil dari pajak APBN. Di undang-undang APBN itu jelas loh diambil dari dana pendidikan. Yang gue sekarang digugat sama teman-teman Celios. Itu bukan gratis, itu uang dari pajak kita. Jadi tidak ada kata gratis. Jadi seharusnya program MBG ini makan siang bergizi saja. Kenapa harus ada gratisnya? Seolah-olah itu uang dari negara. Ya. Sama seperti menyumbang sapi kemarin kurban, digunakan undang-undang APBN, undang-undang APBN pasal 3. Kita ketawa loh. Yang kuliah hukum ini ketawa semua. Korban tidak bisa mengatakan pribadi. Bintinya siapa?
Itu uang negara. Seharusnya dia mengatakan ini sumbangan dari negara, dari pemerintah, dari kantor kepresidenan. Wajar. Sumbangan dari rakyat Indonesia. Sumbangan dari rakyat Indonesia kembali ke rakyat Indonesia. Ini apa? Nama pribadi seolah-olah penyumbang. Dan diamini oleh open legal policy. Ini yang sangat salah. Ini kan berarti kerusakan ini kan sudah mulai muncul. Kita ini sekarang di ambang yang bisa kita katakan bahwa negara ini di ambang kehancuran. Jika begitu keadaannya dan jika keadaan tersebut tetap dipertahankan. Oke? Langkah yang tadi saya tanyakan kepada Samsul adalah langkah dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oke, tetapi ada juga orang yang ketika sudah menggugat di Mahkamah Konstitusi justru dia mengangkangi itu, mengabaikan hal itu, dia tetap lakukan seenak jidatnya. Lalu kepada siapa kita harus mengadu? Kepada siapa kita harus meminta pertolongan untuk menyelamatkan negara kita sendiri? Kembalikan ke rakyat. Jadi jika nanti adanya people power seperti reformasi 98, ya itu udah berarti kemarahan rakyat. Tapi cenderungnya ketika ada people power, bahkan mungkin kita sebut people power di sejumlah media saja, kadang-kadang diinterpretasikan oleh sejumlah orang itu adalah gerakan makar. Ya. Nanti provokator ya percaya sama gua, itu gak lama sudah diikutin sama Intel, udah diambil-ambilin. Ya sama seperti 98 itu gak ada di konstitusi. Reformasi 98 itu gak ada di konstitusi. Desakan masyarakat. Desakan rakyat. Ya tunggu aja kemarahan rakyat. Artinya kalaupun ada riak-riak terus seperti ada yang dikatakan dipendam dan apa segala macam di ini kan, ya itu urusan yang berbeda. Kemarahan jangan picu kemarahan rakyat kembali. Karena kalau sudah dipicu kemarahan rakyat, maka terjadi full people power. Atau mungkin solusi terakhirnya adalah kalau kita tidak ingin juga menciptakan kembali kejadian 98, karena Indonesia ini masyarakat sebagian besar juga pengen tenang begitu ya, tidak ingin ada kerusuhan dan keributan lain-lain. Mungkin jalan satu-satunya adalah 2029, perhatikan wajah mereka baik-baik, ingat dan jangan pernah dipilih. Mungkin bisa menjadi solusi 2029 nanti. Kalau masih seperti ini, ya kita masih berdoa yang terbaik. Jangan sampai dolar lebih nembus daripada 18.000. Ya. Walaupun sekarang hari ini 18.000. Masih dibilang di desa nggak pakai dolar, betul di desa nggak pakai dolar. Itu tim komunikasinya harus dipertanggungjawabkan kata-katanya. Ya. Di desanya nggak pakai 18, ndak pakai dolar, betul karena pakai rupiah. Karena mata uang kita rupiah bukan dolar. Makanya ini pemikiran-pemikiran yang hanya menguntungkan dirinya sendiri saja. Makanya saya banyak melihat ini sekarang di jajaran beliau banyak pemimpin karbitan. Contoh, Immanuel Ebenezer jadi wamen. Belum genap setahun tersangka. Sekjen IMIPAS. Wamen IMIPAS. Ya. Kepala botak si BGN. Wakilnya dan satu lagi ya. Jadi 3 orang. Ini kan sebenarnya pengkhianatan terhadap konstitusi itu sendiri. Karena tidak diverifikasi, tidak dipastikan keilmuannya, tidak dipastikan keahliannya. Kita bermimpi punya presiden atau punya pemimpin seperti Baharudin Yusuf Habibie, orang yang pintar, orang yang benar-benar merah putih, orang yang sampai akhir hayatnya tetap memikirkan negeri ini. Memiliki kapasitas juga. Memiliki kapasitas. Orang yang diakui dunia, memiliki pemikiran yang sangat brilian, anak bangsa terbaik. Kita berharap seperti itu, karena kita sama-sama mencintai negeri ini. Atau bahkan mungkin cara presiden kita melihat kapasitas seseorang itu bukan lagi berdasarkan keilmuan yang mereka miliki. Atau mungkin mereka dipilih karena tentunya tukar tambah nilai politik, atau mungkin balas jasa, atau mungkin bisa joget. Oke, terima kasih Samsul Jahidin. Ya.